Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta pada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meraihkan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di hari yang mulia ini, di hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu kembali melanjutkan bahasan kita terkait tentang fikih berbagai persoalan. Ya, jadi sebenarnya sih bukan hanya fikih ibadah ya, tapi berbagai persoalan. Walaupun di awal-awal ini nampaknya kita membahas eh, ragam fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah, khususnya ibadah mahdhah. Ya, tapi kalau maksud daripada fikih ibadah itu dalam pengertian ibadah secara umum, ya insya Allah sih semua aktivitas kita bisa saja bernilai ibadah, apakah dia termasuk dalam ibadah mahdoh ataupun gairu mahdoh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini topik yang akan kita bahas terkait tentang rukhsah. Rukhsah yang berkaitan dengan mengusap, ya, mengusap di atas sepatu. Rukhsah Bapak Ibu sekalian adalah kemudahan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu an tu'khadha rukhsahu kama yuhibbu an tu'khadha mazaimuhu atau kama qala." Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyukai seseorang mengambil rukhsah, kemudahan dalam syariat yang memang diizinkan oleh syariat, ya, sebagaimana Allah menyukai, ya, orang-orang yang melaksanakan azaim atau Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sekalian, azimah itu adalah kewajiban asli, itu azimah. Misalnya sholat, ya, sholat isya 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Lalu kemudian kita bisa meringkas sholat-sholat yang 4 rakaat yang disebut dengan, ya, rubaiyah itu, ya, rubaiyah, ya, sholat yang 4 rakaat itu bisa kita ringkas menjadi 2. Nah, meringkas ini jika kita amalkan ini yang namanya rukhsah, kemudahan. Ya, kalau kita ngerjain 4 kan biasanya berat. Maka ada kemudahan. Nah, itu namanya rukhsah. Mengerjakan 4 ini disebut sebagai azimah. Maka dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang mengambil rukhsahnya Allah. Jadi kalau Allah kasih kemudahan kita ambil. Ya, kalau Allah kasih kemudahan kita ambil. Jadi Allah menyukai hamba-hambanya ini mengambil kemudahan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga menyukai hamba-hambanya yang melaksanakan azimah. Ya, azimah yaitu hukum asli, ya, daripada suatu ibadah, kayak sholat yang 4 tadi. Lalu kemudian para ulama berbeda pendapat, apa hukum daripada orang yang mengambil rukhsah.
Atau dalam pertanyaan lainnya adalah mana yang utama mengambil rukso atau mengambil azimah? Kan mungkin ini menjadi pertanyaannya. Karena banyak orang yang mungkin rada-rada ragu. Saya mending tetap mengerjakan ibadah yang aslinya lah. Maksudnya dengan ketentuan kaifiyah tata cara yang asli, yang empat tetap empat. Bahkan ada yang memaksakan diri untuk tetap melaksanakan empat, padahal di sana ada rukso misalnya, ya. Atau dalam kondisi puasa misalnya dia sedang safar, ada suatu urusan yang mendesak, ya. Padahal Islam atau syariat kita membolehkan baginya untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena sedang safar misalnya. Lalu ada orang yang memaksakan diri padahal dalam safar tersebut dia kesulitan, tapi memaksakan diri untuk tetap puasa, ya. Karena menganggap melaksanakan azimah artinya tetap puasa di bulan suci Ramadan sekalipun sedang safar itu adalah lebih utama. Tapi ada juga orang yang berusaha untuk mencari-cari rukso, menjalankan rukso sekalipun ya eh, dia tidak merasakan yang namanya kesulitan misalnya. Misalnya kalau contohnya dalam safar tadi, ya, dan seterusnya. Atau banyak orang merasa bahwa mengambil rukso karena rukso itu Allah berikan, Allah tetapkan adalah supaya untuk memudahkan hamba-hambanya, sehingga kemudian berpikir bahwa mengambil rukso lebih utama, ya. Maka di antara eh, pandangan para ulama termasuk perbedaan mereka tentang mana yang utama, apakah melaksanakan azimah ataupun mengambil rukso. Kalau pendapat yang menurut saya ya cukup kuat patut untuk dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian, itu pendapatnya Imam Syatibi rahimahullah, ya. Pendapat beliau ini cukup baik menurut saya karena dia menyandarkan, ya, bahwa rukso itu disyariatkan. Nah, ini dia hikmah daripada rukso itu disyariatkan di uzrin syak katanya. Karena satu uzur dan itu uzurnya syar'i yang benar-benar memberatkan. Jadi kalau misalnya dalam satu persoalan ibadah, walaupun dia uzur syar'i, maaf, dalam satu ibadah karena ada uzur syar'i, katakanlah misalnya dalam bulan puasa, dia berarti ini menjadi uzur syar'i, dia boleh mengambil rukhsah. Dalam satu ibadah dia uzur syar'i dan ternyata orang yang melakukan safar itu bisa berbeda-beda kondisinya. Ada orang yang sulit ketika melaksanakan safar, ya. Kalau kita bayangkan safar di zaman dahulu nih, ya, zaman dahulu yang safar itu kan dengan konsistensi hadis Nabi yang dihitung oleh Imam Syafi'i bahwa Nabi itu konsisten melakukan eh, jamak dan qasar itu di angka 83 kilometer, ya. Dihitung, setelah dihitung, sehingga kemudian di mazhab Syafi'i itu ditetapkan 83 kilometer perjalanan baru boleh orang mengambil rukhsah. Nah, misalnya kalau kita bayangkan safar yang dilakukan orang-orang terdahulu memang mungkin sangat berat dengan dengan alat transportasi seperti onta, kuda, ya, atau khimar dan seterusnya. Itu pasti sangat berat bagi orang-orang terdahulu. Mungkin akan melewati jalan yang sangat sulit, ya, waktu yang sangat panjang, jarak juga yang sangat jauh, ya. Jika dibanding dengan keadaan kita hari ini, misalnya yang menaiki kendaraan, ya, ada mobil, ada pesawat, ya, ada kapal laut dan juga dan lain-lain. Tentunya mungkin sangat jauh. Tetapi, ya, sehingga ada orang yang kemudian berpandangan berarti sekarang langsung digeneralisir bahwa orang safar sekarang pasti lebih mudah dan sangat mudah sehingga tidak layak mengambil rukhsah. Ada orang yang berpandangan seperti itu, ulama berpandangan seperti itu. Tetapi tentu perbedaan wasail, kemajuan sarana,
yang hari ini adanya pesawat, adanya mobil, jika dibandingkan zaman dahulu, ya, yang sangat sederhana dan sangat eh, apa namanya, ya, sangat konvensional kita katakan. Ini sebenarnya tidak bisa menjadi alasan bahwa oh rukso itu tidak berlaku lagi atau lebih utama mengambil azimah, ya. Karena pada faktanya orang melakukan safar sekalipun pakai pesawat, melakukan safar sekalipun pakai mobil, atau safar yang dilakukan di zaman yang modern hari ini dengan berbagai fasilitas transportasi yang sangat modern tersebut, ya, jarak yang panjang jadi pendek, waktu yang lama jadi singkat, ya, dengan juga fasilitas yang mungkin kalau dia punya uang banyak bisa dia nikmati fasilitas apapun. Dia nggak usah bawa bawa barang banyak, tinggal tinggal beli saja dimanapun dia ada. Ya, tidak perlu cari teman atau keluarga atau siapapun untuk nginap. Sekarang bisa pesan online bahkan, ya, bisa eh, pesan sendiri banyak tempat penginapan. Ya, jadi tidak ada ketakutan lagi. Tetap saja ini tidak bisa menjadi alasan lalu kemudian berkesimpulan bahwa orang yang melakukan safar di zaman saat ini dianggap tidak mengalami kesulitan. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya, maka safar yang dilakukan di zaman dahulu dengan yang dilakukan di zaman sekarang pada faktanya, ya, sama-sama juga mengandung kesulitan dan sama-sama juga mengandung kemudahan. Tantangannya berbeda, kesulitannya berbeda, ya, eh, senangnya pun juga berbeda. Oleh karenanya, ya, oleh karenanya sangat memungkinkan bahwa orang yang melakukan safar di zaman saat ini serba maju teknologi transportasi juga bisa kesulitan atau kepayahan dalam melakukan safar, ya, sehingga tidak bisa digeneralisir. Oleh karenanya, menurut saya pendapat yang cukup, ya, kuat dan lebih realistis ketika menjawab, ya, persoalan mana yang utama mengambil rukso atau mengambil azimah itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syatibi, ya, yang ketika dia mengatakan bahwa rukso itu masyuri'a li uzrin syak, bahwa dia disyariatkan dalam rangka uzur yang benar-benar menyulitkan, ya, terlepas apakah zaman dulu ataupun zaman sekarang, ya. Maka orang-orang yang hari ini nih safar walaupun dia naik pesawat lalu kemudian dia merasa kesulitan dengan safarnya di saat bulan puasa, boleh dia tidak berpuasa atau bahkan utama dia tidak berpuasa atau mengambil rukhsah. Lalu kemudian ada orang yang safar saat ini di bulan suci Ramadan. Ternyata safarnya sangat mudah bagi dia, sekalipun jaraknya yang panjang, tidak merasakan kesulitan, bahkan senang, ya, dengan jarak yang panjang naik pesawat cepat buka katanya, misalnya, karena tidak merasakan apa-apa. Maka bagi dia disyariatkan lebih utama dia mengambil azimah. Jadi mengambil rukhsah atau mengambil azimah itu disandarkan kepada, ya, eh, uzur yang syak tadi, ya, jadi alasan yang benar-benar kesulitan tadi. Jadi kalau memang sulit untuk melakukan azimah maka mengambil rukhsah lebih utama, tapi kalau mudah melakukan azimah maka mengambil azimah itu lebih utama. Saya rasa persoalan ini terkait tentang rukhsah ataupun azimah mana yang lebih utama, ya, jawaban yang paling eh, apa realistis dan paling eh, bisa menjawab persoalan, ya, ya adalah pernyataan daripada Imam Syatibi tadi. Nah, sekarang kita lihat topik yang kita bahas, faslun qala al-muallif rahimahullah faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Jadi mengusap di atas dua sepatu boot, makanya khuffain bukan al-hidzain. Kalau hidzain ya yang penting sepatu, tetapi al-khuff itu maknanya, ya, itu adalah sepatu bot. Sepatu bot itu menutup
mata kaki dan tidak masuk air. Ya, jadi kalau kena air itu dia tidak akan basah di dalamnya. Nah, hukum mengusapnya ini boleh, ya, boleh. Jadi hukumnya itu boleh di mazhab Syafi'i, ya, dan hukumnya itu dan syaratnya ada tiga. Jadi mengusap di atas sepatu ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah rukso bagi orang yang mengalami kesulitan, baik dia sedang mukim ataupun sedang safar, ya, mungkin terlalu repot kalau harus berwudu kemudian harus buka sepatunya gitu kan saat batal, ya, sehingga kemudian dibolehkan baginya untuk mengambil rukhsah cukup dengan mengusap di atas sepatu. Jadi ini boleh dikerjakan saat mukim ataupun safar. Mukim itu orang yang tidak kemana-mana, sedang berada di tempatnya, entah di rumahnya atau di kampungnya, tidak keluar kota misalnya. Dan yang kedua adalah sedang melakukan safar. Tetapi tentunya ada perbedaan di antara kedua orang ini, yang mukim ataupun sedang safar, mereka tentu punya privilege yang berbeda. Nah, bisalah satu syarat. Jadi syarat utama mengusap di atas sepatu itu ada tiga. Yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit tahara. Jadi kalau ingin mengambil rukhsah ini, ya, tidak sembarang. Dia harus memperhatikan tiga ini agar sah wudhunya. Yang pertama, kalau memang dia ingin mengamalkan rukhsah mengusap di atas sepatu ini, pastikan, ya, pastikan sebelumnya dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Apa itu maksudnya? Ya, dia berwudu sebagaimana biasanya, kakinya dibasuh dulu dengan air. Itu dulu yang pertama. Jadi an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Ya. Dia sempurna dulu taharahnya, baru setelah itu, ya, baru boleh dia mengamalkan itu. Ya, mengamalkan rukhsah mengusap di atas dua sepatu. Yang kedua, wa an yakuna bentar. Wa an yakuna satiraini li mahalli ghasli al-fardi minal qadamain. Jadi yang kedua itu sepatu yang diusap itu, atau sepatu yang dikenakan orang yang mengambil rukhsah itu, ya, harus benar-benar menutup hingga mata kaki, ya. Jadi lima hal ghuslil fardi minal qadamain. Jadi kalau orang eh, membasuh kaki, ya, membasuh kaki, batas kaki yang dibasuh saat wudhu, ya, itu kan hingga mata kaki. Maka syarat sepatu yang dikenakan orang ingin mengamalkan mengusap di atas sepatu ini, atas sepatu boot ini, itu harus menutup kedua mata kaki. Itu syarat kedua. Yang ketiga, wan yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Sepatu yang dipakai itu adalah sepatu yang kuat, ya, yang kalau dipakai untuk berjalan dalam waktu yang jauh, apa, yang lama, jarak yang jauh, itu kuat. Makanya bisa dipakai yumkinu tatabu'ul masyi, dipakai berulang, ya. Eh, Sehingga kemudian ini menjadi sangat penting, karena ketika benar-benar itu tidak kuat, ya percuma. Bisa tembus air misalnya karena rusak sepatunya dan seterusnya. Nah, kalau sudah kemasukan air seperti itu, ya sudah nggak boleh dipakai. Ya, beda kalau misalnya kena hujan, airnya itu basah dari atasnya misalnya, ya itu nggak ada masalah. Ya, karena yang menjadi itibarnya itu adalah masuknya karena resapan dari sepatu atau kaos kaki. Kaos kaki juga boleh asalkan kaos kaki yang tebal, kaos kaki yang nggak ada celah, kaos kaki yang mirip-mirip plastik. Ya, zaman dulu itu ada kaos kaki karet, kayak karet itu nggak tembus air. Ya, para ulama mengkiaskan eh, itu juga boleh dalam kasus yang seperti itu. Ya, nah, tiga syarat ini kalau kita penuhi, maka boleh bagi kita mengamalkan rukhsah mengusap di atas sepatu. Ya, nanti insya Allah saya akan coba nanti jelaskan lebih detail bagaimana, ya, pengamalan daripada
mengambil rukhsah ini. Nah, wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna. Jadi rukhsah ini bagi orang mukim dia boleh jalankan, boleh ambil, tetapi waktunya hanya satu malam, satu hari. Satu hari, satu malam. Artinya 24 jam aja. Tetapi bagi musafir, dia bisa melakukannya, menjalankannya selama 3 hari, 3 malam. Ya. Nah, kapan perhitungannya itu? Nah, perhitungannya 24 jam bagi orang mukim dan 72 jam bagi orang yang musafir. Perhitungannya itu ya adalah mulai dari kapan? Wabtida'ul muddati min hini yuhdis ba'da lubsil khuffain fa in masaha fil hadar thumma safara aw masaha fil safar thumma aqama ya atamma masha mukim. Jadi menghitungnya 24 jam, startnya itu adalah ketika dia kena berhadas. Contoh, dia pakai dulu nih wudhu sempurna, kakinya dibasuh, dia pakai. Lalu kemudian dia berwudhu sempurna itu jam, katakanlah jam eh, berapa? Ya katakanlah jam 6 pagi, ya jam 6 pagi. Lalu kemudian jam 8 dia berhadas nih, dia berhadas. Dia orang yang menjaga wudhu, misalnya dia ingin melakukan wudhu atau karena juga memang ingin sholat duha misalnya atau sholat yang lain, ya katakanlah dia ingin mengambil wudhu, maka jam 8 saat dia mengambil wudhu itu, ya maaf, sebelum jam 8 dia pastikan dulu dia berhadasnya jam berapa. Dia berhadas jam 7 misalnya, tapi baru sempat ngambil wudhunya jam 8, atau berhadasnya jam 8 dia mengambil wudhunya jam 8. Oke. Maka hitungannya itu adalah hadasnya, bukan saat dia mengambil wudhu. Ya, bukan saat dia mengambil wudhu mengusap sepatunya, tetapi kapan dia berhadas. Jadi kalau misalnya dia wudhu sempurna jam 6 pagi, lalu kemudian berhadas jam 7, kentut misalnya, lalu jam 8 dia baru bisa sampai di lokasi, misalnya ke kantornya atau kemana, dia baru bisa berwudhu, ya maka yang dihitung itu bukan jam 8-nya, tapi yang dihitung adalah saat dia hadasnya, ini jam 7. Maka jam 7 itu ya dimulailah start untuk sampai 24 jam bagi orang mukim dan 72 jam 3 hari 3 malam bagi orang yang melakukan safar, ya itu startnya. Kemudian gimana kalau kondisinya nih, ya kondisinya, ya tetapi oh ya saya lupa, dia hadas tetapi ketika, ya tentunya ketika orang ini mau ngambil rukhsah ini, dia itu dari awal berwudu tadi di rumah jam 6 itu dia sudah menggunakan sepatu bot. Itu jadi catatan ya. Jangan saat pas wudu yang kedua itu mengambil rukhsahnya. Dia dari awal pas wudu sempurna, baru dia dari awal itu sudah mengenakan sepatu botnya. Ini catatan, ya. Nah, bagaimana dengan keadaan orang yang fa'in masaha fil hadar summa safara? Dia itu sedang sedang di rumah nih. Dia belum safar, ya, dia belum safar. Dia mengusap sepatunya itu masih di rumah. Memang ada niatan, misalnya niatan ya nanti saya safar nanti jam, misalnya contoh pesawat jam 10 pagi, ya mau ke, misalnya mau ke Surabaya misalnya, ya jam 10 pagi, otomatis dia berpikir ya udah saya jam 9 jalanlah ke bandara, ya atau ya jam 9 lah ke bandara dari Bintaro misalnya, ya lalu orang ini, ya
dia sudah mau apa sudah berwudu sempurna itu sejak katakanlah sejak pagi dia sudah siap-siap ya, sudah siap-siap, sudah mau mengamalkan itu, dia sudah wudu sempurna. Lalu kemudian dia sudah pakai sepatu botnya, ya karena memang sudah berniat apa sudah terbesit untuk mengambil rukhsah tadi, mengusap di atas sepatu, ya. Lalu apa yang terjadi dengan orang ini? Karena dia itu mengusapnya saat sedang di rumah, maka dia belum terhitung sebagai sedang safar. Belum terhitung sebagai sedang safar. Karena orang itu terhitung sedang safar itu setelah dia meninggalkan kotanya. Kalau dahulu zaman Nabi itu dia meninggalkan gerbang kota Madinah, ya. Kalau di sini ya kalau sudah beda kota, contoh misalnya dari Tangsel ke Jakarta Barat atau ke Tangerang kan sudah beda kota tuh. Nah, itu sudah boleh. Jadi minimal itu kota, ya. Minimal itu kota berarti selevel kabupaten, ya. Dibilang kota itu karena dia selevel kabupaten, ya. Minimal. Karena kalau kecamatan ya belum dibilang sebagai kota ya, kalau kecamatan, ya. Kota itu baru dibilang kota kalau sudah kabupaten. Nah, dulu Madinah disebut sebagai Madinatul Munawwarah, ya, eh, dan hadisnya itu ya gerbang kota, ya, gerbang kota Madinah. Nah, jadi orang tersebut masih dianggap mengambil rukhsah untuk orang mukim, bukan safar. Ya, sekalipun dia safarnya itu jam 10, ya, jadi suma safar. Karena dia mengambilnya saat mukim, bukan saat safar, maka ya orang terhitung dia hanya bisa mengambil rukhsah 24 jam, satu hari satu malam, karena dia dianggap mengambil rukhsahnya mukim, bukan mengambil rukhsahnya musafir, walaupun jam 10 dia safar, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kasus tadi ya, kasus tadi itu dia sudah keluar rumah nih, sudah keluar rumah, katakanlah dia jam 9 sudah keluar rumah, sudah keluar kota eh, Tangsel misalnya, lalu ketemu Tangerang atau langsung Jakarta Barat, katakanlah Tangerang misalnya, ya. Lalu dia berhenti sebentar untuk wudhu di sana, ya, wudhu sempurna di sana, atau ya wudhu sempurna di sana, karena hitungnya itu dari wudhu sempurna dulu, ya wudhu sempurna, lalu kemudian dia sudah pakai bootnya di situ, lalu ternyata sampai bandara dia batal, katakanlah ya batal, dia ngambil ruksonya di bandara, maka saat itu dia terhitung mengambil ruksonya eh, safar, musafir. Jadi boleh 3 hari, 3 malam atau 72 jam. Nah, demikian juga orang yang dari sedang safar menuju mukim, ya. Nih, sedang dari kita balik ya, kondisinya dari Surabaya, dia musafir, ya. Dia akan pulang ke Bintaro. Berarti dari Surabaya dia pulang ke Bintaro, dari safar ke tempat tinggal dia berarti menjadi mukim. Maka kondisi yang seperti ini dia ngambil ruksonya saat mukim, ya katakanlah misalnya hari ini ya tadi jam 10 pagi pesawat dari eh, dari mana? Dari Surabaya. Ya katakanlah dia jam 9 dia startnya ya saat hadas, ya mengusap di atas sepatu berarti kan 24 jam ya, 24 jam berarti sampai siang besok ya, sampai ya setelah 24 jam lah, ya katakanlah siang besok. Maka ketika dia jam 10 naik pesawat sampai Jakarta katakanlah jam 11, lalu sampai rumah katakanlah jam 12. Nah, setelah sampai di rumah statusnya itu sebenarnya sudah mukim, ya. Sudah mukim. Artinya kalau dia tetap mengamalkan rukso tadi maksimal sampai 24 jam.
dia bisa mengusap di atas sepatu gitu ya. Kira-kira selama itu aja. Makanya statusnya disebut eh, hanya bisa mengambil rukso mukim, jadi atama masah mukim. Kira-kira seperti itu. Waya betulul mashu bisalah hati asya. Lalu bagaimana orang-orang yang mengusap di atas sepatu ini dikatakan rusak ruksonya, batal ruksonya. Nah, itu ada 3 penyebabnya. Pertama, kalau ya sepatu bootnya itu dilepas. Jadi kalau mau ke toilet tidak boleh dilepas. Mau tidur di kamar ya sedang tidur juga tidak boleh dilepas. Jadi apapun keadaannya itu tidak boleh dilepas. Karena kalau dilepas maka batal ya apa? Batal ruksonya. Artinya tidak berlaku lagi rukso tersebut. Dia saat mengambil wudhu dia harus sempurna. Lalu kemudian yang berikut inqidha al-muddah wa inqidha al-muddah. Masanya berakhir. Bagi mukim ya itu 24 jam. Berarti setelah 24 jam dia harus wudhu sempurna lagi. Lalu kemudian bagi musafir 72 jam atau 3 hari 3 malam. Kalau sudah lewat 72 jam berarti dia harus wudhu lagi yang sempurna untuk ngambil rukso yang berikutnya. Ya. Lalu yang ketiga apa? Wa ma yujibul ghuslah. Jadi semua hal-hal yang mewajibkan orang wajib mandi, berarti penyebab hadas besar ya, sudah kita bahas lalu. Menyebabkan dia wajib mandi, mandi besar, berarti maka saat itu pula batal rukso mengusap di atas sepatu. Alasannya yang namanya juga orang mandi, apa yang menyebabkan wajib mandi, otomatis ya otomatis kan dia harus mandi wajib kan berarti harus basah seluruh tubuh dan seterusnya, berarti untuk memastikan itu ya saat mandinya juga pasti akan dibuka sepatu bootnya ya dan seterusnya ya. Hal ini kemudian dikatakan sebagai pembatal daripada rukso mengusap di atas sepatu. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke bahasan tayamum? Silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Ustadz. Ya, Silakan Pak Syaiful. kaitan tadi dengan batas sepatu, Ustadz, harus menutup mata kaki ya. Hmm, Bagaimana dengan kaos ya, kaki? Apakah itu termasuk bagian dari menutup mata kaki itu, Ustadz? Terima kasih. Mohon penjelasannya. ya, ya. Mata kaki itu harus dipahami ya, yang di ankle-nya itu ya, di apa bukan di tumit ya, ya di ankle ya, di pergelangan. Jadi kalau kaos kaki dipastikan harus harus menutup itu eh, apa namanya itu engselnya itu, engsel kaki ya, Ya, yang ke betis itu. Jadi setidaknya kalau paling aman itu ya mendekati betis, separuh separuh betis. Jadi termasuk kaos kaki tidak ada masalah selama dia memenuhi memenuhi persyaratan tadi, tidak tembus air, ya misalnya bahan karet atau bahan kulit, ya atau bahan apapun yang memang dia tidak tembus air, tebal, ya dan menutup mata kaki yang mahalu al-ghusl disebut sebagai tempatnya wajib untuk dibasuh. Jadi kan kalau kita basuh kaki kan dari ujung kaki itu jari-jari sampai kemana? Sampai mata kaki kan? mata Nah, kaki kita ya. sebut. Nah, itu tuh sebut dalam bahasa Arab namanya al-ukbun. Ya, ukbun. Seperti itu. Semoga jelas ya, Bang Syarif. Kemudian, ya jelas Ustadz. Satu lagi Ustadz. Tidak membuka artinya ketika kita melaksanakan sholat pun itu tidak dibuka ya Ustadz ya, Ya, tetap dipakai. sepatunya. Tetap Ya, dipakai ya. dipakai. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ustadz. Memang agak repot kalau kondisi kita saat ini. Ya, Iya, agak kadang-kadang repot ya, ya karena kadang-kadang ada rata-rata case-case ketika ke luar negeri itu Ustadz, dinas di luar itu kan kadang susah cari tempat eh, wudhu ya, atau air tempat oh wudhunya ya, tuh nggak
proper gitu. aman, aman, aman. Betul, Iya, betul. sulit gitu untuk ini. Biasanya Kalau kita hanya case-nya di luar menemukan negeri lebih masalahnya. aman. Memang kita ngambil ngambil rukso, betul, betul. Ya, Case-nya di luar negeri. Kalau di Indonesia agak susah ya. Kita mau sholat nggak boleh pakai sepatu, disuruh lepas, dicopot. Kecuali kalau kaos kakinya kita ngambil ruksonya yang pakai kaos kaki gitu. Usapnya di atas kaos kaki itu boleh, nggak ada masalah. baik Ustaz. Terima kasih. Ya, apa? Kalau ada lagi silakan. Kalau enggak kita bahas tayamum. Silahkan Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini topik tentang tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a. Pasal tentang syarat-syarat melakukan tayamum. Ada 5 hal. Namun sebelum saya membahas lebih jauh tentang tayamum, saya syarat-syarat ya. Saya jelaskan dulu tentang mafhum, pemahaman, persepsi tentang tayamum. Sampai saat ini juga sempat saya singgung kemarin ya, waktu pertemuan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan tayamum? Apa posisinya dibanding terhadap wudhu, Bapak Ibu sekalian? Kalau case-nya ya, case-nya itu adalah orang junub nih yang mengharuskan dia mandi. Boleh nggak dia sholat sementara dia nggak bisa kena air? Apa yang dia lakukan? Boleh tidak dia tayamum atau harus wajib mandi? Kalau yang Bapak Ibu yang pernah mendengar penjelasan saya kemarin nih, ya sebelum-sebelumnya mungkin insya Allah paham ya. Karena saya lihat di sini nampaknya banyak yang baru bergabung ya hari ini, yang sebelumnya tidak bergabung, jadi mungkin banyak yang kurang paham gitu. Kalau kasusnya kayak tadi, ya case-nya kayak tadi, Bapak Ibu sekalian. Apakah boleh nggak orang yang junub, padahal kan orang junub ini hadas besar dan hadas besar itu diangkat harus dengan mandi, tapi dia sedang sakit, ya, atau tidak ketemu air, jadi sedang sakit tidak bisa kena air, bisa jadi doror bagi dia, membahayakan dia, atau dia tidak sama sekali ketemu air saat itu dan harus tayamum, ya, boleh nggak orang yang junub hadas besar melakukan tayamum lalu dia sholat, atau menunggu saja, biarkan waktu sholat berlalu hingga nanti ketemu air baru dia mandi dulu, mandi wajib, lalu kemudian sholat dikodok sholatnya. Apa yang apa namanya yang dipahami Bapak Ibu? Apakah yang dipahami Bapak Ibu itu bahwa selama ini tayamum itu adalah pengganti wudhu, bukan begitu? Ya, Bapak Ibu. Apakah tayamum itu pengganti wudhu? Baik. Kasus yang pertama Bapak Ibu sekalian. Orang yang junub, apalagi dia sakit. Junub dalam kondisi sakit tidak bisa kena air, boror, bahaya, bisa mati bahkan. Kalau kena air, maka orang yang seperti ini boleh tayamum, lalu kemudian dia sholat. Atau orang yang sedang junub, tidak ketemu air, dan sudah masuk waktu sholat, maka dia boleh tayamum, lalu kemudian sholat. Ya, apalagi hanya sekedar hadas kecil yang umum kita pahami, yaitu orang kentut misalnya, sehingga dia harus berwudu, tidak ketemu air atau sedang sakit dan tidak bisa menggunakan air, lalu dia tayamum, kemudian dia sholat, ya, itu
cukup umum. Hanya saja yang jadi persoalan orang-orang memahami bahwa tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu. Kalau kemudian dipahami sebagai pengganti wudhu, berarti bisa saja orang juga memahami setelah penjelasan saya tadi, berarti tayamum menjadi pengganti mandi, mandi wajib ya. Bisa nggak seperti itu? Ya kan? Nah, Tidak. intinya istilah pengganti, mau pengganti wudhu, mau pengganti mandi itu tidak tepat. Karena yang namanya pengganti, Bapak Ibu sekalian, berarti orang itu cukup tayamum ya dengan kondisi karena tidak mampu kena air atau tidak bisa tidak mampu kena air karena sakit atau memang tidak mendapatkan air ya sehingga dia cukup tayamum tergantikan tuh wudhu dengan tayamum ya jadi terganti berarti orang yang hadas besar kalau misalnya dia tidak bisa kena air karena sakit atau memang dia tidak ketemu air ya sehingga kemudian dia cukup tayamum lalu tidak perlu mandi karena sudah menjadi pengganti. Tayamum sudah menggantikan posisi mandi. Nah, mafhum persepsi tentang kata pengganti tayamum itu pengganti itu tidak tepat. Bahkan salah. Yang tempat ya menurut para fuqaha bahwa tayamum itu hanya mujizu as-shalah, bukan sebagai ya niyabatu al-wudu atau niyabatul ghusl. Bukan sebagai pengganti wudu ataupun mandi, tetapi dia hanya mujizus shalah. Hanya menjadi rukso untuk membolehkan ya lagi-lagi ini bahasan rukso membolehkan orang melakukan sholat tapi bukan pengganti wudu bukan pengganti mandi oleh karenanya orang yang berhadas besar misalnya ya orang berhadas besar ketika nanti dia itu selesai sholat ya karena tadi mungkin dia sedang junub tidak ketemu air lalu dia sholat di tayamum kemudian sholat lalu setelah itu ada air atau orang yang sakit tidak kena air, dia tidak bisa kena air, lalu dia sholat, lalu setelah dia sembuh, ya orang yang junub ini tetap wajib mandi, ya karena dia tayamum itu hanya membolehkan dia ibadah sholat, bukan mengganti wudhu ataupun mandi, ya. Jadi junubnya status junubnya tetap masih berlaku, dia tetap junub dan nanti wajib mandi ketika sudah mampu kena air atau sudah ketemu air. Ya, demikian juga misalnya ini orang yang apa? Yang tayamum tiba-tiba setelah dia sholat air itu mengalir misalnya, langsung tayamumnya batal. Ya, dia mau ngapa-ngapain untuk bersuci harus pakai air, nggak boleh pakai tayamum. Bagaimana kalau sedang sholat di pertengahan ini air mengocor keluar di keran misalnya, ya, ya tetap lanjutkan aja sholatnya. Lanjutkan aja sholatnya karena ya dia membangunnya sebelumnya dalam kondisi eh, dia boleh untuk melakukan sholat. Beda kalau misalnya sholatnya sudah selesai, ya dia masih melanjutkan eh, kondisinya yang tadi itu, ya kondisinya tadi, ya dia merasa suci, ya maka tidak boleh. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau orang hadas kecil, ya walaupun dia tayamum boleh untuk melakukan sholat, maka ketika ada air langsung batal tayamumnya. Artinya, ya eh, eh, apa bebas hadasnya itu, bebas hadas kecilnya itu, kalau dia kasusnya hadas kecil itu langsung batal, langsung dianggap dia berhadas, tetap berhadas sehingga kalau ingin melakukan ibadah dia harus berwudu. Tetapi para ulama memang ada khilaf di sana, cuma di antara mereka mengatakan bahwa tayamum itu kalau untuk kasus hadas kecil dia hanya boleh membolehkan seseorang melakukan ibadah ya satu
beberapa ibadah sunnah. Maksudnya gini, kalau misalnya zuhur tidak ketemu air, ya, dan air itu baru keluar setelah asar, jadi dia tayamum untuk sholat zuhur, ya, dan juga untuk sholat-sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lain itu boleh beberapa ibadah sunnah. Tetapi untuk sholat asar kemudian air belum ada, walaupun dia merasa belum batal, tidak kentut misalnya, sehingga tidak berhadas, ya, tetap untuk melakukan sholat asar dia harus tayamum lagi. Jadi tidak boleh mengandalkan tayamum yang sebelumnya. Berbeda kalau wudhu. Kalau wudhu, ya, selama dia merasa tidak batal, dia boleh untuk menggunakan satu kali wudhunya itu untuk berapapun sholat wajib, apalagi sunnah, ya, selama dia tidak merasa batal. Jadi itu boleh. Itu uh, uh, yang menjadi mafhumnya. Nah, sekarang kita bahas tentang faslun wa syara'itut tayamum. Jadi syarat-syarat tayamum itu ada satu asya, ada 5 hal. Ya, pertanyaan saya sebelum ini, tayamum ini masyru nggak? Masyru ya. Ayatnya sama di ayat yang ke-6 surat Al-Maidah ya. Sama dengan pas perintah tentang berwudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati ya faghsilu wujuhakum, ayatnya sama dengan itu di bawah itu tentang tayamum ya. Jadi fa ilan tajidu ma'an fatayammamu itu di ayatnya di bagian bawah. Di ayat yang sama, ayat yang ke-6 Al-Maidah. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah, syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin au maradin. Jadi orang melakukan tayamum itu karena safar, ya, sedang safar atau karena sedang sakit. Berarti sakit dalam kondisi mukim misalnya, ya, itu boleh dia melakukan tayamum. Ya, tentunya dalam eh, dalam konteks yang seperti ini, ya, eh, ini menjadi uzur utama ya, safar ataupun sakit. Benar-benar kalau safar itu ya, itu uzurnya luar biasa. Maksudnya ya itu dianggap sebagai uzur yang syar'i ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu, itu Al-Maidah ayat 6 ya. Atau adapun juga karena sakit juga sama, itu kasusnya Jabir ya, dan juga kasus-kasus yang lain itu menjelaskan tentang bolehnya tayamum. Nah, yang kedua ya, orang orang boleh melakukan tayamum itu karena sudah masuk waktu sholat. Ya, sudah masuk waktu sholat, mau kita mukim, mau safar, ya, sedang sehat, mau sedang sakit, tetapi ada kondisi di situ tidak ada air misalnya, boleh kita tayamum. Atau airnya ada tapi jauh, boleh kita tayamum. Yang berikut ya, wa talabul ma wa ta'azzuru istimali. Jadi yang berikut itu ya, ini kasusnya, tunggu, kan tadi 1, ini 2, 3, 4, 5, ya 5. Nah, yang kedua adalah dia mencari air tapi tidak ketemu ya, sama pas waktu, terutama saat masuk waktu sholat ya, ada air atau terlalu jauh atau memang tidak ada air, itu dia wajib dia boleh tayamum. Atau memang dia belum masuk waktu sholat tapi dia ingin melakukan amal-amal, contoh misalnya amal sunnah ya, dan ingin suci ya, dia cari air nggak ada, dia boleh tayamum. Yang berikut ta'adzuru istimali, ada air tapi dia kesulitan untuk ya mencari air tersebut, mendapatkan air tersebut atau menggunakan air tersebut ya, dan bahkan dia
menjadi kesulitan, capek atau ya ada masalah lah setelah dia melakukan pencarian. Nah, ini juga boleh dia melakukan ya tayamum ya. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi seperti itu dia boleh melakukan tayamum dan tayamumnya itu dia menggunakan tanah yang suci. Tentu yang dimaksud dengan tanah yang suci itu yang di atasnya itu ada gubar, ada debu-debu. Nah, bagaimana kalau keadaannya fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi? Bagaimana kalau dia bercampur dengan gipsum atau dengan pasir yang eh, namanya romlun ya, pasir bukan yang ada gubarnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, gubar itu dia debu yang bisa berterbangan ya. Kalau nah justru itulah yang dipakai sebenarnya untuk digunakan dalam melakukan tayamum. Ya, ini pendapat di mazhab Syafi'i tentang eh, apa? Tentang penyebab orang melakukan tayamum atau kondisi orang boleh melakukan tayamum termasuk jenis tanah eh, debu yang digunakan untuk melakukan tayamum. Sifat-sifat debu yang digunakan. Nah, lalu kemudian fardu melakukan tayamum itu ada 4. Wa faraiduhu arba'atu asya'. Yang pertama niat, yang kedua ya mengusap bukan membasuh, mengusap wajah, yang ketiga kedua tangan, berarti tangan ini mal mirfaqain sampai siku, dan yang keempat adalah tertib urutannya, berarti wajah dulu baru siku ya, baru siku. Nah, lalu eh, apa? Berapa kali? 1 kali. Jadi caranya gimana? Ini debu di apa namanya ini? Ya, debu itu ditaruh tangan di atasnya kayak gini, diusap tangannya gitu. Baru ditempelkan aja. Namanya juga bukan basuh, namanya yamsahu. Yamsahu itu diusap. Ya, tapi setelah dihilangkan dulu debunya. Ya, itu untuk wajah. Sekali aja. Lalu kemudian hentakkan lagi tangannya taruh debu, usap begini untuk hilangkan debunya, ya, baru di eh, di masuk itu diusap aja di tangannya ini kanan sama kiri. Cukup sekali. Ya, seperti itu. Itu adalah fardunya, rukunnya. Sah kalau dia sudah melakukan yang seperti itu sah, ya. Melakukan seperti itu sah. Lalu sunnah-sunnahnya apa? Ya, mau tambah sunnah berarti bismillah. Saat kita melakukan tadi bismillah. Kita melakukan yang kanan duluan baru yang kiri. Baru mualat, jangan ada jeda antara basuh muka, maaf, bukan basuh ya, mengusap muka sama tangan, ya. Itu insya Allah sunnah-sunnahnya. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah tayamumnya sahih. Bagaimana kalau misalnya orang melakukan tayamumnya itu di luar daripada jenis misalnya tanah yang sudah disebutkan tadi, ya itu tidak sah tayamumnya. Ya, akan tayamum itu hanya bisa dilakukan pada tanah yang ada gubarnya, yang ya debu yang ada, yaitu itu kan tanah yang ada debu-debu di atasnya itu gubarnya, ya. Hanya dengan begitu baru sahih. Kalau tembok gimana? Enggak, apalagi bercampur dengan gypsum, jis yang tadi kita sebutkan tadi, sejenis cat-cat juga, dan itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Lalu berikutnya hal-hal yang membatalkan tayamum apa saja? Walladzi yubtilut tayamum masalah satu asya. Jadi yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ya, tayamum itu ada 3. Yaitu sama dengan yang membatalkan wudhu. Ma abtal al wudhu. Ya, apa itu? Jadi semua yang membatalkan wudhu itu juga menjadi pembatal tayamum. Itu 1. Yang kedua, adanya air. Waru'yatul ma'a fi ghairi waqti shalah, ya, di luar waktu sholat. Jadi makanya tadi saya sudah sebutkan, gimana kalau sedang sholat dia melihat air atau mendengar ada air, lanjutkan sholatnya, ya, lanjutkan sholatnya. Tapi kalau sudah selesai sholat, itu namanya fi ghairi waqti shalah, ya,
keluar air, nah di situ batal tayamumnya, ya artinya dia berhadas, dinyatakan berhadas. Lalu kemudian kapan lagi? Saat murtad riddah. Maka saat yang seperti itu ya dia batal tayamumnya. Lalu wasahibul jabair yamsahu 'alaiha. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang ini dia sedang luka, ya, dia bisa berwudu tapi ada bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh itu ada luka sehingga harus diperban. Maka jangan dicuci. Misalnya ini kalau tangan sampai siku kan dibasuh, muka juga dibasuh, kaki juga dibasuh. Katakanlah dia punya luka di bagian sini, sikunya sini atau di sini, hingga dia harus pakai jabair, ya, atau jabirah. Jabirah itu perban, ya, perban. Maka ini dibasuh dulu bagian yang lain yang tidak ada lukanya, yang tidak ada perbannya. Maka perbannya itu di atasnya itu diusap. Itu namanya al-mashu alal jabirah, ya. Lalu kemudian dia boleh berwudu kalau memang bisa dia berwudu yang lain. Tapi kalau misalnya dia murni hanya bisa tayamum karena mungkin demam juga sehingga tidak bisa kena air, maka ya dia itu sangat mudah, berarti dia hanya usap aja termasuk di atas perbannya tadi. Lalu kemudian dia sholat. Dan wala i'adat alaihi in kana wada'aha ala tuhur, ya. Jadi tidak perlu dia ulangi, terlebih kalau misalnya saat perbannya itu diletakkan di situ dalam kondisi dia sudah benar-benar suci. Ya intinya itu ya kondisinya. Yang terakhir tayamum itu tadi sudah saya jelaskan ini, ya. Kalau setiap kali melakukan sholat wajib atau sesuatu yang wajib seperti tawaf, maka kalau memang dia kondisinya mengharuskan tayamum, dia harus tayamum baru, ya. Kemudian dia sholat dengan tayamum, satu tayamum, ya, eh, dengan satu tayamum, ya, karena dia sholat wajib. Tapi kalau misalnya ibadah sunnah seperti sholat sunnah atau amalan-amalan sunnah itu boleh dengan satu tayamum untuk berbagai amalan sunnah, ya. Masya minan nawafil. Saya rasa sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, karena ya eh, persoalan berikutnya kita membahas tentang hal-hal yang keluar dari eh, kubul dan dubur. Ya, ini hukum tentang apakah jenis-jenis air, benda atau apapun, ya, maksudnya kencing, mani, madhi, wadi, yang termasuk pup dan seterusnya itu yang keluar dari sabi lain, ya, kubul dan dubur. Hukumnya apa? Nah, ini akan kita bicarakan di topik berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kalau masih ada waktu, insya Allah. Nah, kalau ada yang mau ingin ditanyakan, silakan, Bapak Ibu sekalian. Sekalian, jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa bertanya. Tidak ada. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Ada? Silahkan, Bapak Ibu, ada? Teman-teman, Ya, sebentar lagi kita selesai ini bab toharoh. Nggak lama lagi, nanti kita bab sholat. Baik, ini jam 43 ya. 20.44. Masih ada waktu. Kita tambahin ya, biar materinya cepat ini. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Jadi pasal tentang seluruh jenis cairan,
ya, yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubul, itu dianggap najis, kecuali mani, illal maniyah. Memang ini ada khilaf ya para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mani itu najis. Tetapi mayoritas, kalau kita bicara mayoritas para ulama menghukumi mani itu sebagai eh, suci, ya. Jadi kalau keluar kena pakaian suci. Hanya menjadi persoalan biasanya, ya. Kalau keluar mani, biasanya cairan yang lain keluar juga, seperti mazi, ya, wadi itu keluar, ya. Kalau em, mazi itu kan disebut dengan muqaddimatu syahwah. Itu mazi. Ya, muqaddimahnya syahwat sebelum mani keluar itu mazi duluan keluar. Tapi kalau wadi itu biasanya saat orang lagi capek-capek banget gitu ya, biasanya keluar cairan itu wadi, ya. Nah, semua cairan yang keluar dari dua lubang kubul dan dubul ini najis kecuali mani, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali ya riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa semua yang keluar dari kubul dan dubul itu dihukumi sebagai najis, ya, karena kita bisa lihat dari perkataan bahkan perbuatan yang Nabi SAW contohkan, ya, terkait sikap beliau misalnya dalam hal melakukan istinja. Jadi istinja itu membersihkan najis namanya, khususnya najis yang berkaitan dengan yang nempel di badan, yang keluar dari tubuh, ya, terutama itu namanya istinja, seperti istinja dari pipis ataupun dari pup. Nah, itu namanya istinja. Ada ataupun uh, apa namanya? Adapun ya membersihkan najis yang selain itu seperti najis kotoran hewan yang najis ataupun najis-najis yang lain itu tidak disebut sebagai istinja. Jadi istilah istinja itu adalah membersihkan najis khususnya yang berkaitan dengan nempel di badan kita dan dari kotoran badan kita, ya, seperti pipis ataupun pup. Nah, itu dibersihkan, itu namanya istinja. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan membersihkan najis ini, ya, baik itu pup yang keluar dari dubur, ya, ataupun keluar dari kubul, ya, berupa cairan kayak pipis ataupun wadi ataupun mazi, ya, itu semua kita dapatkan Nabi itu konsisten membersihkan semua itu kecuali kasus mani. Ketika kita melihat sikap Nabi terhadap mani, air mani saat dikeluarkan, ya, Nabi SAW itu misalnya dalam hadis apa Aisyah radhiyallahu anha, itu Aisyah sendiri yang mengatakan, ya, ketika dia melihat apa namanya eh, 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 Aisyah itu mengatakan kuntu afruku li saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kuntu afrukul maniyya min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya itu kata Aisyah radhiyallahu anha itu mengerik-ngerik ya. Jadi mani yang sudah kering itu dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nempel di situ dikerik doang. Lalu kemudian eh, fakharajan Nabi bihi. Ya, jadi Nabi kemudian keluar dengan pakaian tadi, ya, yusollia untuk sholat. Jadi kalau itu dikatakan sebagai najis, ya, para ulama berpendapat tentunya tidak akan semudah itu, segampang itu, ya, dengan cukup dikerik-kerik seperti itu, ya, lalu kemudian dipakai oleh Nabi. Kalau dia najis tentu sudah akan dibersihkan, tidak akan dipakai. Itu kasusnya untuk mani aja. Ya, sementara kasus yang mazi dan seterusnya bisa kita lihat hadis Ali misalnya ya, ketika dia mengatakan
kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala fihi al-wudu. Ya, ketika itu Ali itu adalah orang yang suka sekali kena mazi, gitu kan ya, mazi, keluar mazi katanya. Tapi dia mengatakan saya malu bertanya kepada Rasul karena Rasul kan sepupunya sekaligus mertuanya. Nah, ya, maka saya mengutus Miqdad bin Aswad untuk bertanya tentang hukum itu apa. Ya, apakah mazi itu eh, apa namanya harus wudhu, apa yang menyebabkan hadas kalau keluar atau tidak, ya. Maka kata Nabi SAW, fihil wudhu, ya kalau keluar mazi harus berwudhu. Dalam hadis Muslim dikatakan yaghsilu zakarahu wa yatawadda. Nah, kata yaghsilu zakarahu ini menunjukkan dia berarti beristinja, membersihkan zakarnya karena itu dianggap sebagai najis, ya. Lalu kemudian berwudu untuk mengangkat hadasnya. Ya, jadi ini dan juga hadis-hadis yang lain, ya, menjelaskan tentang madhi itu adalah najis, termasuk wadi itu juga najis, ya, karena dia dihukumi ya berdasarkan kias keluar dari tempat yang sama. Tetapi kenapa kasus mani tidak bisa dikiaskan? Karena memang dia punya riwayat sendiri. Jadi sudah ada riwayatnya, tidak perlu dikias. Ya, kias itu kan ketika misalnya tidak ada riwayat dalam kasus itu. Kalau ada riwayatnya, ya, maka tidak berlaku kias di situ. Jadi eh, maka itu dihukumi sebagai najis. Demikian juga misalnya kasus pup, ya, pup itu kotoran BAB, itu juga sama. Bagaimana Nabi SAW itu dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud juga sama, dia berkata, ya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi itu atan Nabi, jadi Nabi itu pergi buang hajat, air air besar. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, aku diperintahkan Nabi untuk membawakannya 3 buah batu. Ya, fawajadtu hajarain, ya, wal tamastu salisa falam ajidhu. Jadi saya dapat 2 batu. Saya mau cari yang ketiga nggak ada, nggak ketemu. Maka faqastu rawsatan fa'ataituhu biha. Lalu saya mendapat kotoran hewan yang sudah kering, ya, kayak kotoran unta atau kotoran apapun sudah kering. Kan ini pikir kering ya, sehingga kemudian bisa ya rausa itu dipakai, ya. Nah, Nabi justru hanya mengambil 2 batu tadi, ya, lalu kemudian membuang kotoran tadi yang sudah kering tadi, wa alqa ar-rausa wa qala hadza riksun. Nabi bilang ini najis, gitu. Jadi kotoran hewan itu najis. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian, ya, juga menjadi penting bagi kita, menjadi pemahaman bagi kita ya, kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha kan, namanya pengusaha itu biasanya barang apa? Pengusaha tulen itu kan sebenarnya apa saja bisa jadi duit, kan kira-kira gitu ya. Misalnya tidak memungkinkan kayak Om Udin yang mungkin usahanya itu pipa, main baju mungkin saja. Tiba-tiba main kotoran juga bisa saja. Misalnya jual pupuk gitu kan. Nah, harus perlu tahu juga hukumnya ini. Jadi eh, kotoran hewan itu ya najis, jadi tidak boleh dijual belikan. Tetapi kalau dirubah jadi pupuk, ya itu boleh, nggak ada masalah. Karena ketika jadi pupuk sifatnya berubah, sudah bukan kotoran hewan lagi namanya, ya. Jadi itu boleh, ya. Nah, kotoran hewan yang masuk utuh itu namanya najis, kata Nabi SAW, hadza riksun, ya. Nah, warosa baroz makul lah. Jadi rausa itu adalah kotoran untuk hewan yang dimaksud dalam hadis tadi itu adalah kotoran daripada hewan yang dimakan dagingnya. Selalu para ulama menyebutkan seperti itu. Nah, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa pup, ya, itu najis. Kencing, dalam hadis tentang kencing, ya, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, ya, ahaduhuma namsi bit namimah wal akhar, ya, oh, karena la yastatiru minal baul, ya. Jadi marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain inna fihi ma la yu'azzaban. Nabi melewati 2 kuburan dan mendapati, ya,
Keduanya itu sedang diadab. Salah satunya karena melakukan namimah, adu domba, dan yang lainnya karena tidak melakukan istinja dari kencing. Ya, nah ini menunjukkan bahwa kencing itu najis karena harus dibersihkan dengan istinja. Ya, bahkan dalam hadis itu diancam dengan siksa kubur. Jadi hadis-hadis semua ini menunjukkan tentang bahwa kencing itu najis, ya, wadi itu najis, ya, kasusnya Ali bin Abi Thalib, termasuk wadi juga najis karena dikiaskan, ya. Eh, Adapun mani dia punya hadis sendiri, ya, hadisnya Aisyah tadi, dan ini menunjukkan bahwa dia bukan najis. Sedangkan BAB pup, ya, kotorannya itu juga dianggap najis berdasarkan hadisnya Abdullah bin Mas'ud tadi, memang harus dibersihkan pakai batu, bahkan dalam riwayat yang lain menggunakan air untuk menyempurnakannya, ya kan? Dan juga sekaligus sebagai faedah bahwa kotoran hewan, terlebih hewan yang dimakan juga, Nabi SAW mengatakan hada riksun au hada najisun. Nabi juga mengatakan kotoran hewan juga sebagai najis, ya. Nah, kira-kira Afwan, Ustaz, seperti itu. ada yang Nah, bertanya Bapak Ibu di kolom chat. sekalian, kalau ada eh, pertanyaan, silakan. Karena ini takutnya agak Di panjang kolom bagian bawah. Nanti insya Allah bahasan tentang bagaimana hukum membersihkan seluruh kotoran tadi, termasuk kencing itu apa hukumnya, itu nanti insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Oke, Bismillah Ustaz. Afwan, Ustaz, Apa mau di tanya kolom hal-hal chat yang ada yang membatalkan tayamum? Ya, saya lagi baca. Adalah sama dengan yang membatalkan wudhu. Apakah bersentuh dengan lawan jenis membatalkan wudhu? Ini sudah saya bahas ya di kesempatan lalu. Eh, Menyentuh lawan jenis, ya, tanpa penghalang, ya, itu dipertegas lagi, tanpa penghalang. Kalau ada syahwat, ya, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau hanya tanpa sengaja, ya, secara tidak sengaja bersentuhan, insya Allah pendapat amatul fuqaha, mayoritas para fuqaha, ya, itu mengatakan tidak membatalkan wudhu, insya Allah. Kalau saya megang itu, termasuk yang di kitab ini pun juga eh, menyebutkan demikian, ya, dalam apa namanya penjelasannya atau dalam takliknya. Jadi kalau dalam kitab-kitab yang ada, kitab-kitab fikih yang ada, ya dikasih syarat yang membatalkan itu apabila, ya, apabila mengandung syahwat, ya. Makanya dalam ayat surat Al-Maidah itu ayat 6, aula mastumun nisa, ya, kata menyentuh wanita di situ itu kan panjang ya. Nah, ada nisa di situ siapa? Menyentuh siapa? Perempuan. Menyentuh istri-istri kalian. Nah, kasusnya ini istri itu bisa dianggap orang lain dalam kasus wudhu. Masalah batal membatalkan ini, ya. Tetapi para ulama karena melihat ayat itu panjang, la mastumun nisa. Kata la masa itu artinya jima, gitu. Jadi junub wajib mandi itu kalau melakukan jima batal. Sehingga kalau hanya bersentuhan lamastum saja, ya, kata mereka tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan wudhunya, ya. Tapi kan kata para ulama yang lain kan itu ada kiroah yang juga sama-sama mutawatirah yang bisa dibaca pendek, ya, yaitu lamastumun nisa. Berarti orang yang berpegang pada kiroah yang membaca pendek itu berarti berpandangan bersentuhan saja membatalkan wudhu. Oke, para ulama mengatakan betul ada kiroah yang sahih mutawatirah dengan membaca pendek, ya. Artinya itu hanya bersentuhan aja, la masa, bukan la masa, bukan la masa, bukan jima, ya. Bersentuhan hanya bersentuhan artinya.
ya. Tetapi mereka mengatakan la masa yang dibaca pendek itu maksudnya ya kalau lamsunya itu masyahwah, ya menyentuhnya itu bersamaan dengan syahwat. Kalau tidak ada syahwat, ya tidak masalah, tidak sampai membatalkan wudhu. Buktinya apa? Nabi mencium istrinya saat mau sholat, tidak membatalkan wudhu. Padahal saya ingin sampaikan ayat di surat Al-Maidah ayat 6 tersebut itu justru berbicara tentang suami istri, bukan orang lain. Ya, kalau suami istri saja diperkarakan oleh para fuqaha yang baik yang membacanya la masa panjang ataupun membacanya pendek la masa hanya baik jima dipahami jima ataupun dipahami bersentuhan saja itu dikategorikan dia berhadas entah harus berwudu ataupun mandi wajib. Bagaimana dengan orang lain, kan begitu kan ya. Jadi intinya kalau tidak sampai yang menyentuhnya tidak sampai ada syahwat ya, maka itu tidak membatalkan wudhu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan lain nggak Bapak Ibu sekalian? Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Oh, ke-mute ya, nggak suaranya ya? silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, Ustaz. Ya, kayaknya nggak ada ini. Kalau udah nggak ada, kita tutup aja. Baik, mungkin sampai pada kali ini aja. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kita istiqomahan dalam menuntut ilmu dan Allah berikan keberkahan dalam kita semua atas apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Baik, untuk mengakhiri kajian pada malam ini kita ucapkan alhamdulillah, ada kemudian astagfirullah dan kita kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit dulu. Ya, Terima baik, kasih ketemu Ustaz. kembali. Terima kasih Mas Riki. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.